Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema 5 anak iblis dan tugasnya. Iblis itu kalau di dalam sebuah hadis mempunyai 70.000 anak. Dan masing-masing anaknya iblis itu mempunyai 70.000 setan. Dan di dalam sebuah hadis ada 5 anak yang paling disayang iblis, yaitu 5 anak utama yang masing-masing anak itu diberi tugas tersendiri. Sehingga tanpa kita sadari, karena bisikan iblis itulah di antara kita ada yang terjerumus maksiat, zina, mudah marah. Itu jelas adalah provokasi para anak iblis ini. Iblis seperti yang diketahui adalah termasuk bangsa jin, yang berarti yang tersembunyi. Dan iblis diciptakan dari api. Iblis telah hidup jauh sebelum manusia diciptakan. Aslinya nama iblis adalah Azazil. Karena hidup dan dipelihara di kalangan malaikat, di lingkungan para malaikat, maka jadilah Azazil ini hampir mendekati perilaku malaikat. Bahkan karena ilmu dan kesolehannya, Azazil ini dijadikan sebagai tetua di lingkungan para malaikat. Saking rajinnya beribadah kepada Allah, sampai-sampai iblis ini mendapatkan julukan sebagai Al-Abid, ahli ibadah, juga Az-Zahid, ahli zuhud, juga Al-Arif, yang bijaksana, dan Al-Wali. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa sebelum dilaknati Allah, iblis bersujud dan beribadah kepada Allah selama 400.000 tahun. Namun karena kesombongannya, kecongkaannya, ketika dia menolak pada saat diperintahkan Allah untuk bersujud pada Nabi Adam, akhirnya jadilah dia sebagai iblis sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Dan Allah merubah sosoknya, muka yang tadinya bagus, indah, cemerlang, dirubah oleh Allah seperti wajah kera. Kepalanya seperti kepala onta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka ke atas seperti cerek, kedua bibirnya seperti lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggutnya jarang-jarang. Namun, meskipun tubuhnya berekor dan tergolong pendek sekitar 140-160 cm, iblis ini diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa merubah bentuk sesuai dengan yang dikehendakinya. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tidak seperti bangsa jin lainnya yang biasanya hidup di tempat-tempat kotor, seperti selokan, sumur tua, kamar mandi, sungai, pulau kosong, sampai kamar-kamar yang kosong. Iblis sebagai sang raja di raja setan mempunyai dan hidup pada banyak istana yang dipunyainya. Sangat besar istananya dan sebagiannya terbuat dari kristal. Namun ada satu buah istana yang menjadi markas besarnya. Dari situlah iblis mengendalikan seluruh kegiatan pasukannya.
Dan markasnya ada di sebuah tempat di kedalaman samudra, di dua lautan yang mengalir dan kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Wallahu a'lam. Sebagaimana seorang raja yang mempunyai kerajaan yang sangat besar, iblis dibantu oleh anak-anaknya yang berjumlah 70.000. Dan setiap anak iblis dibantu oleh 70.000 setan. Di antara anak-anak iblis yang utama adalah satu, sabar. Dia adalah pembawa musibah yang diperintahkan untuk merusak, menyobek saku saat manusia berduka, menampar pipi-pipi mereka, dan ucapan-ucapan jahiliyah yang keluar dari mulut mereka ketika bersedih atau dalam musibah. Setan dari bangsa jin yang bertugas mendatangi orang-orang yang kesusahan dan tertimpa musibah agar berkeluh kesah, mencaci maki, dan berputus asa. Yang kedua yaitu dasim, yaitu setan yang selalu berusaha mencerai-beraikan ikatan perkawinan. Dia adalah anak kesayangan iblis. Tugasnya menyusup ke dalam diri seseorang saat menemui keluarganya, lalu dia menampakkan celah mereka di matanya, sehingga membuat orang itu marah-marah. Yang ketiga yaitu al-a'war. Dia adalah setan pembawa zina. Anak iblis yang bernama A'war lah yang menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan zina, maksiat, dan cenderung kepada hal-hal yang menjurus ketertarikan seksual, baik kepada lawan jenis maupun yang sejenis. Dan ketika banyak manusia itu berzina dan bermaksiat, lalu dengan bangganya mengagung-agungkannya, menganggapnya bagus dan sesuai dengan perkembangan zaman modern. Maka hati-hatilah, sesungguhnya yang membisikkan mereka untuk berbuat zina adalah setan A'war. Yang keempat adalah miswah. Miswat ini adalah setan yang bertugas menciptakan kebohongan, baik bohong besar maupun bohong kecil, fitnah, isu, desus-desus, dan gosip-gosip. Dia adalah pembawa dusta yang mendengar sesuatu, lalu dia mendatangi seseorang dan mengabarinya apa yang didengarnya. Lalu orang itu menemui orang-orang saya berkata, aku telah melihat seseorang yang masih kuingat wajahnya, tapi aku tidak tahu namanya. Dia berkata kepadaku begini dan begitu. Yang kelima adalah setan Zaknapur. Setan Zaknapur ini bergentayangan di pasar-pasar, mengobarkan caci maki dan permusuhan, perselisihan, dan bunuh-membunuh. Dia adalah penguasa pasar yang mengibarkan benderanya di pasar-pasar, baik pasar tradisional maupun kalau sekarang ya mal-mal di kota besar. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itu adalah 5 anak iblis yang utama yang punya tugas khusus untuk membantu iblis dalam menjerumuskan manusia agar manusia berbondong-bondong mengikuti iblis untuk masuk ke dalam neraka. Maka kita sebagai kaum muslimin supaya berhati-hati, jangan sampai kita terprovokasi, tergoda oleh iblis, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan dan iblis. Maka supaya kita lebih mendekat kepada Allah dengan cara selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, membaca isinya, mengerti, memahami, kemudian mengamalkannya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.